Para hadirin, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Dimohon untuk mempersiapkan diri. Ladies and gentlemen, may we have your attention? Please be prepared. The program is about to start. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Atansa, dimanapun Sobat Atansa berada. Selamat bergabung kembali bersama kami di webinar online pada hari ini, siang ini. Dan saya rasa tetap semangat ya, karena waktu tadi pagi kita sudah belajar mengenal bagaimana cara mengatasi kesulitan anak dalam belajar, dan sekarang kita akan belajar lagi nih, bagaimana cara membuat media pembelajaran efektif dengan animasi Powtoon. Dan sudah hadir juga bersama kita narasumber yang sudah standby dari tadi, luar biasa sekali nih ya, bersama Bu Megan Dasari. Selamat bergabung Bu Megan. Iya, terima kasih Mbak Dini. Luar biasa sekali. Oke. Saya ingin kenalan dulu nih sama Sobat Atansa yang ada di Zoom meeting pada hari ini. Dari mana aja nih, bisa langsung chat di kolom komentar sekarang juga. Dari mana saja, saya ingin menyapa terlebih dahulu Sobat Atansa di rumah. Di sini ada Mas Aas Asroria, lalu ada siapa nih ya? Mbak Anggun, Mbak Hilda, dan banyak banget nih ya. Bisa langsung chat di kolom komentar dari mana saja, biar saya mengenal nih. Oke. Lalu di sini ada Bu Robiatul Ahza, ada Mbak Asri dari Serang, wah luar biasa sekali ya. Ada saya. Oh iya, betul sekali nih, ada Pak Yulikus. Saya lupa sekali nih ya, saya ditemani oleh Pak Yulikus Partawana. Selamat siang, Bapak. Iya, Horas. Horas, dari mana nih, Pak? Dari Medan kah kita? Oke, lanjut ya. Boleh banget nih, Pak. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama narasumber yang luar biasa sekali nih, Pak. Cantik sekali nih ya, Bapak. Bisa aja nih.
Baik, saya Ya, prolog dulu ya, Tedin. boleh banget, boleh silakan Pak prolog terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, terima kasih buat Ibu Mega narasumber atas kesediaan waktunya untuk berbagi ilmunya di hari siang ini ya. Karena ini acara yang tertunda ya Bu Megan ya. Padahal Bu Megan udah menjadwalin dari bulan apa Betul, tuh? Pak. Lama banget. Iya, lama banget baru Iya. bisa akhirnya bisa terwujud sekarang. Untuk teman-teman mahasiswa, mahasiswi Latansa maupun dari kampus yang lain, terima kasih sudah bergabung hari ini. Webinar yang terakhir di bulan Maret ya. Di bulan Maret setelah kita menjalankan sesi yang pertama yaitu bulan Februari dengan 4 sesi, lalu di bulan Maret 4 sesi juga. Alhamdulillah ternyata respon dari teman-teman semua khususnya yang ada hari ini karena yang di data saya yang daftar ikutan webinarnya Ibu Megan ternyata jumlahnya banyak, lebih banyak dari yang kemarin-kemarin. Artinya banyak sekali dari teman-teman mahasiswa yang ingin menambah scale up. Nah, sekedar semangat atau motivasi buat teman-teman mahasiswa. Nah, sekali lagi teman-teman mahasiswa apapun prodinya, apapun jurusannya, apapun pengetahuan yang didapat di bangku kuliah, percaya deh, teman-teman pasti masih kurang ketika nanti teman-teman harus fight di luar. Karena life is competition ya teman-teman mahasiswa. Apapun yang kita dapat sekali lagi kita akan kurang karena di luaran sana khususnya di dunia digital banyak sekali ilmu pengetahuan atau skill yang kita nggak dapati di dalam kelas, tapi kita dapati lewat materi-materi webinar seperti ini ya. Webinar seperti ini tanpa kita harus keluar kita bisa belajar dan kita bisa dapatkan sertifikat. Dan harapan saya buat teman-teman mahasiswa ikut webinarnya jangan cuma di Latansa, khususnya mahasiswa Latansa ya. Jangan cuma ikutan webinar di Latansa. Bisa ikutan webinar di kampus UI, di UGM kan artinya skill Anda, skill teman-teman akan lebih lengkap dan sertifikatnya akan luar biasa. Ada logo UGM, ada logo UI. Tanpa teman-teman harus keluar dari rumah. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi langkah awal untuk teman-teman untuk selalu belajar lewat digital ya, lewat digital materinya. Nah, harapan yang kedua adalah teman-teman yang sudah join jangan cuma duduk manis nanti dengerin ya, tapi intens selalu ikut bertanya. Dan juga jangan cuma absen hadir, tapi nggak pernah ikutan acara karena jujur materinya pasti akan sangat bermanfaat ya. Oke, lalu yang ketiga buat teman-teman sekali lagi di Latansa Masiro sekarang ada satu bagian yang nggak sengaja dibentuk ya namanya Innovation Center. Tujuannya sederhana, menginovasi untuk solusi di kampus. Tadi pagi yang luar biasa ternyata dosen-dosen ingin workshop belajar belajar ngajar secara online. Saya dalam hati terlambat kenapa nggak dari kemarin. Artinya dosen-dosen baru mulainya sekarang. Tapi nggak masalah, nggak ada yang kata terlambat. Oke, terakhir teman-teman mahasiswa sekali lagi di Latansa ada yang namanya Career Center ya. Ada Career Center itu slide-nya. Saya coba klik. Nah, jadi Career Center ini buat teman-teman mahasiswa ketika nanti berhubungan dengan dunia kerja, apapun materinya, apapun kebutuhannya akan difasilitasi oleh Latansa Masiro Career Center. Jadi kedepannya kami akan sering-sering menyelenggarakan seminar karir, konseling karir, workshop tentang karir, tip interview, bagaimana membuat lamaran pekerjaan dan seterusnya. Jadi di media sosialnya Latansa Masiro supaya teman-teman nggak ketinggalan ya. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami juga akan menyelenggarakan yang namanya work interview on campus, ya rekrutmen di kampus. Jadi mahasiswa Tansa kalau nyari kerja nggak perlu keluar dari kampus. Perusahaannya kita datengin untuk bisa interview langsung teman-teman mahasiswa di kampus. Ya, mohon doanya supaya ini bisa berjalan terus ya. Juga kita akan selenggarakan yang namanya bursa kerja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada juga yang namanya semangat nih, entrepreneur. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang sudah dapat mata kuliah wirausaha atau ingin segera belajar wirausaha, nantikan agendanya ya bulan depan sudah mulai berjalan ini juga seminar, talkshow bisnis, coaching bisnis dan seterusnya. Nah, kabar gembiranya adalah insya Allah buat yang akhwat ya, buat yang akhwat bulan April dalam rangka Hari Kartini kita akan selenggarakan yang namanya Akhwatpreneur. Jadi narasumbernya ini akhwat-akhwat yang luar biasa, pebisnis luar biasa, wanita.
Nah, sayangnya pesertanya juga harus wanita. Berarti yang laki-laki nggak boleh ikut nih, yang ikhwan. Khusus, ya termasuk saya berarti ya. Nanti Teddy ini yang handle ya. Bulan April ya, insya Allah akhwat trainer. Oke, satu lagi yang tidak kalah pentingnya buat teman-teman mahasiswa adalah untuk melengkapi kompetensi, Latansa Mahasiswa menghadirkan Latansa Learning Center. Jadi buat teman-teman yang haus ilmu tentang IT, haus ilmu tentang fotografi, haus ilmu tentang desain grafis, jurnalis, termasuk haus ilmu tentang lembaga, silakan mengikuti kegiatannya di Latansa Mahasiswa Learning Center. Ini akan bersertifikasi, bahkan kita sedang menyelenggarakan yang namanya BNSB. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Termasuk anak-anak ekonomi. Mau disertifikasi pajak, sertifikasi ekonominya kita akan selenggarakan. Jadi mohon doanya kalau Learning Center insya Allah Mei dalam rangka Hari Pendidikan kita akan resmikan. Nah, kelasnya bisa online maupun offline. Nah, harapan saya sih bisa offline ya. Mudah-mudahan bulan Juli pandeminya sudah berakhir, lalu Menteri sudah mengisyaratkan untuk dibuka kelas offline, berarti kita langsung. Oke, itu aja prolog dari saya. Sekali lagi terima kasih Bu Mega. Hari ini spesial, kita bisa belajar langsung tentang bagaimana membuat animasi berbasis software. Ya, saya kembalikan ke Teddy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Yolikus Waktono yang sudah prolog terlebih dahulu sebelum kita membuka acara pada inti hari ini. Oke, langsung aja tanpa basa-basi lagi, karena narasumber kita sudah standby, kita langsung aja mengenal, belajar bagaimana sih media pembelajaran efektif dengan animasi Pauton. Kepada Bu Mega, dipersilahkan, Bu. Baik, oke, sudah terdengar suaranya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yolikus atas undangannya untuk bisa turut serta dalam webinar yang diselenggarakan oleh Latansa Learning Center ya, nggak salah. Ya, terima kasih atas undangannya. Mohon maaf karena sebetulnya seperti yang tadi dibilang Pak Yolikus, undangannya sudah dari beberapa bulan lalu, tapi karena satu dan lain hal akhirnya baru bisa bergabung hari ini. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman peserta webinar hari ini. Terima kasih karena telah bergabung. Terima kasih telah berpartisipasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sama-sama akan memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya langsung share screen aja ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Bu? Sudah, oke. Oke, jadi untuk hari ini saya diminta untuk memberikan berbagi dengan teman-teman terkait dengan pembuatan media pembelajaran efektif dengan menggunakan animasi Pauton. Nah, sebelumnya mungkin karena belum semua mengenal saya, gitu ya, jadi sebetulnya dari beberapa peserta tidak asing ya, karena mungkin pernah ketemu saya juga. Nah, untuk yang belum kenal, mungkin saya perlu mengenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, saya Megan Darisari. Bisa dilihat, mungkin bisa dibaca aja personal detailnya, alamatnya di Lebak Asri, di Rangkas juga. Kemudian latar belakang pendidikannya, saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di UPI dari 2019, jadi ini masuk tahun ketiga, kemudian menyelesaikan S2 di Untirta untuk jurusan teknologi pembelajaran di tahun 2014. Kemudian S1-nya di UPI juga untuk jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Jadi dari S1 sampai sekarang alhamdulillah masih linear ya pendidikannya di teknologi pendidikan. Kemudian riwayat pekerjaannya, career summary-nya, saya berstatus sebagai dosen di STAI Latansa Masyiro. Jadi mungkin teman-teman peserta juga sudah mengenal gitu ya, dari 2017 sampai sekarang masih terdaftar sebagai dosen di STAI. Kemudian saya juga menjabat sebagai ketua yayasan di Yayasan Pendidikan Pelita Insan Madani dari 2015 sampai sekarang. Kemudian pernah juga jadi guru di sekolah swasta di SMP SMA Peradaban Serang. Kemudian dari 2011 saya
menggeluti dunia animasi dan videografi. Jadi freelancer untuk pembuatan video animasi dan juga videografi untuk micro teaching di beberapa tahun selama 5 tahun lah dari 2011. Alhamdulillah sampai sekarang yang masih digeluti itu sebagai animator. Itu sih perkenalannya sekilas. Nah, selanjutnya mungkin sebagai prolog sebelum kita mulai masuk ke media Powtoon-nya sendiri, mungkin saya perlu membahas sedikit tentang media pembelajaran. Jadi di sini ada 2 definisi media pembelajaran yang saya ambil dari buku. Menurut Gerolf dan Ellie, definisi media pembelajaran yaitu alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Itu menurut Gerolf dan Ellie. Dan menurut Heru, pembelajaran ini didefinisi sebagai bahan, alat, atau teknik agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran ini merupakan alat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, ya. Kemudian untuk fungsinya sendiri sebetulnya banyak fungsi dari media pembelajaran, hanya saja di sini saya bagi menjadi 6. Yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua untuk memperjelas penyampaian pesan, untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, gitu ya. Juga untuk menghindari kesalahan tafsir dan dapat mengakomodasi perbedaan tipe belajar siswa. Jadi siswa itu kan punya 3 tipe belajar ya, kalau teman-teman pernah pelajari, ada audio, ada auditori, kemudian ada kinestetik dan visual gitu ya. Nah, dengan penggunaan media pembelajaran, ketiga tipe belajar tersebut dapat difasilitasi. Selain itu, media pembelajaran juga berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Itu sekilas tentang fungsi dari media pembelajaran. Kemudian untuk jenis-jenisnya sendiri, sebetulnya banyak ya penggolongannya. Jadi ada yang menggolongkan jadi 3, ada yang menggolongkan jadi 9 jenis gitu. Itu macam-macam. Cuma di sini saya golongkan menjadi 6 jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media cetak. Jadi media cetak itu contohnya seperti modul, buku gitu ya, atau poster. Itu media cetak masuk kategorinya. Kemudian ada juga media audio. Salah satu contohnya radio misalnya. Kemudian selain itu ada juga media audio visual. Media audio visual itu bisa berupa video pembelajaran contohnya. Karena menampilkan visual berupa video dan ada juga suaranya gitu ya. Jadi masuknya kategori audio visual. Selanjutnya ada juga multimedia interaktif. Nah, kalau sekarang mudah sekali kita jumpai ya multimedia interaktif itu bisa ditemukan di game-game aplikasi gitu ya. Biasanya anak-anak suka ada permainan gitu ya, misalnya memasang puzzle atau misalnya berkaitan dengan pengenalan angka gitu ya. Kalau di handphone biasanya sekarang sudah banyak. Kemudian ada juga media pembelajaran berbasis e-learning. Sekarang juga sama, sedang hits ya, karena memang pembelajaran kan dilakukan secara daring. Jadi lebih banyak pembelajarannya itu sifatnya menggunakan e-learning. Jadi salah satu yang sekarang lagi banyak digunakan itu misalnya Ruang Guru atau juga Zenius gitu ya. Ini tapi bukan iklan ya, coba contoh aja. Kemudian ada juga media pembelajaran yang berupa media realia atau media yang sifatnya itu bentuknya nyata, seperti pepohonan, tumbuh-tumbuhan misalnya. Itu kan biasanya kalau untuk pelajaran IPA misalnya praktek menanam kacang biji kacang hijau misalnya untuk kemudian nanti tumbuh menjadi tauge misalnya. Nah, itu masuknya kategori media realia gitu karena menggunakan media yang sifatnya nyata. Seperti itu. Itu jenis-jenis media pembelajaran. Kemudian kita mulai masuk ke media animasi Powtoon. Nah, media animasi Powtoon ini kita kategorikan ke dalam media audiovisual karena menampilkan visual berupa video dan ada suaranya juga, jadi bisa berupa narasi maupun hanya berupa musik gitu ya. Jadi media animasi Powtoon ini masuk ke dalam media audiovisual. Apa sih sebetulnya media animasi Powtoon ini? Nah, Powtoon ini merupakan aplikasi berbasis web untuk membuat sebuah paparan yang memiliki fitur animasi yang diantaranya
animasi berupa tulisan tangan, animasi kartun, dan juga efek transisi yang lebih hidup, serta pengaturan timeline yang mudah. Nah, nanti kita akan coba langsung bagaimana sih pembuatan media animasi dengan menggunakan aplikasi Powtoon ini. Nah, karena saya sudah beberapa tahun menjadi animator untuk pembuatan media animasi pada beberapa lembaga. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh video animasi yang pernah saya buat dengan menggunakan aplikasi Powtoon. Di sini ada salah satu contohnya itu berupa iklan, tapi bukan untuk mengiklankan produknya ya, tapi hanya untuk contoh saja bahwa selain untuk media pembelajaran, media Powtoon ini juga bisa kita gunakan untuk media iklan misalnya. Bisa kita simak sama-sama. Memang tidak ada suaranya, Bu Megan. Nah, sini intinya sini. sepertinya belum di-share sound, Bu Megan. Bu Megan? Bu Megan, ini videonya ada suaranya nggak ya? Iya, Pak. Ada suaranya nggak ini suaranya? Kayaknya belum di-share sound. Ada, Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi nggak ada bentar. suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya. Iya, sorry. Iya. Coba ya. Siap. Sudah ada suaranya? Bagus. Siap, siap. Oh iya, dari tadi ada suaranya sebetulnya. Ya. Terima kasih, Pak. Diulang. Bisa dari awal, Bu. Menarik ini.
Oke, itu salah satu contoh dari pembuatan media animasi Powtoon yang dimanfaatkan untuk iklan. Gitu ya. Jadi selain untuk media pembelajaran, teman-teman bisa juga memanfaatkan media animasi Powtoon ini untuk membuat iklan. Gitu. Itu salah satu contohnya yang tadi. Kemudian, ada juga contoh lainnya. Kalau yang ini berupa media untuk pembelajaran untuk diklat. Ini bisa disimak juga. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas memberikan arahan terkait perubahan lingkungan bisnis yang berdampak besar terhadap usaha dan kinerja perusahaan. Terdapat kebijakan atau kriteria tentang informasi lingkungan bisnis yang berdampak pada usaha dan kinerja perusahaan. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melakukan pembahasan internal terkait isu-isu terkini perubahan lingkungan bisnis yang berdampak pada usaha dan kinerja perusahaan. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melakukan telaah kesesuaian visi dan misi perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis jika perubahan tersebut berdampak pada usaha dan kinerja perusahaan. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas merespons seluruh permasalahan atau tantangan yang berdampak signifikan kepada perusahaan. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern perusahaan. Terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan atau rancangan sistem pengendalian intern perusahaan dan pelaksanaannya. Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang berkaitan dengan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan atau rancangan sistem pengendalian intern perusahaan dan pelaksanaannya. Telaah dilakukan terhadap kebijakan atau rancangan sistem pengendalian intern, hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan operasional atau aktivitas, internal control report. Arahan terkait peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern disampaikan kepada direksi. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan. Terdapat kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya. Terdapat rencana kerja Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang berkaitan dengan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya. Telaah dilakukan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan, rencana kerja unit manajemen risiko, hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, laporan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. Arahan terkait peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko disampaikan kepada direksi. Oke, baik. Tadi beberapa contoh terkait media pembelajaran dan juga iklan yang dibuat dengan Powtoon. Jadi sebetulnya banyak sekali ya aplikasi atau software untuk membuat media animasi, dan Powtoon ini hanya salah satunya. Namun memang Powtoon juga memiliki beberapa keunggulan juga kelemahan gitu dibandingkan dengan yang lain. Salah satu keunggulannya karena
serba instan mungkin ya, bisa disebut serba instan karena karakter-karakternya sudah ada, elemen-elemennya, objek-objeknya sudah disediakan. Kita hanya tinggal memasukkannya saja gitu ke lembar kerjanya gitu. Tapi kita tidak perlu membuat karakter-karakternya dari awal seperti misalnya kita menggunakan Adobe Flash misalnya, itu kan harus kita buat satu persatu gitu ya karakternya. Tapi kalau ini bisa tinggal dimasukkan saja gitu. Jadi secara waktu sebetulnya lebih efektif dan efisien gitu, tidak memakan banyak waktu untuk pembuatannya. Namun ada juga kelemahannya. Kelemahannya media animasi dengan Powtoon ini bisa digunakan secara gratis, tapi kalau mau menggunakan semua fitur yang tersedia di dalamnya itu harus berbayar gitu. Jadi ini sifatnya memang sebetulnya berbayar gitu, tapi bisa juga digunakan secara gratis, namun tidak semua fitur bisa dimanfaatkan oleh kita. Namun sejauh yang saya rasakan sih cukup kalau hanya untuk membuat media pembelajaran, sebetulnya cukup sih fitur-fitur yang disediakan untuk akun yang gratis gitu ya. Nanti kita coba lihat. Oke, nah untuk tutorial pembuatan media pembelajaran dengan Powtoon ini, tidak akan saya sampaikan secara live. Mana ya? Tidak akan saya sampaikan secara live karena kendala koneksi. Jadi memang dalam membuat animasi dengan memanfaatkan Powtoon, kita membutuhkan koneksi atau jaringan yang buruk, itu biasanya nantinya jadi lambat. Nah, saya khawatir kalau menggunakan Powtoon dan Zoom secara berbarengan, itu nanti akan akan sulit gitu ya, malah jadi menghambat. Akhirnya untuk tutorial pembuatan media animasi dengan Powtoon ini sudah saya buat dalam bentuk video, jadi nanti bisa kita saksikan sama-sama gitu ya bagaimana pembuatannya melalui video ini. Setelah itu baru nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan setelah tutorialnya selesai. Oke, sekarang kita mulai tutorial untuk membuat media animasinya. Yang pertama perlu kita lakukan adalah karena Powtoon ini pembuatannya berbasis web, jadi kita perlu masuk dulu ke browser. Jadi browser teman-teman yang bisa dipakai bisa Google Chrome, bisa Mozilla, atau Internet Explorer, itu terserah teman-teman punyanya apa. Tinggal masuk ke browser, kemudian ketik di address barnya powtoon.com untuk alamatnya. Nanti setelah diketik powtoon.com, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita perlu login atau sign up. Jadi kalau teman-teman belum punya akunnya, belum punya akun Powtoon, belum pernah membuat, daftar dulu dengan klik sign up. Jadi mendaftar dengan alamat email. Jadi kalau teman-teman mau mengakses Powtoon, pastikan punya alamat email, gitu ya. Jadi nanti daftar sama seperti kalau teman-teman daftar untuk Facebook misalnya, atau daftar untuk membuat alamat email, gitu ya. Sama langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah mendaftar, nanti teman-teman bisa masuk lagi ke sini, kemudian klik login. Nah, kalau udah klik login, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan email dan password yang sebelumnya didaftarkan ke sebagai akun Powtoon. Atau kalau teman-teman punya Facebook, nah biasanya kan ada punya ya kalau Facebook ya, bisa juga login menggunakan Facebook, akun Facebooknya. Nah, atau juga misalnya teman-teman akun emailnya menggunakan Gmail, itu bisa login menggunakan akun Gmail masing-masing. Jadi bisa klik Google atau Facebook untuk loginnya, selain menggunakan yang kolom yang di atas ini. Oke, nah setelah login ke Powtoon, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ini merupakan tampilan home dari Powtoon. Oke, jadi ini ya kita mulai video tutorialnya dari sini. Jadi setelah tadi login, nanti tampilan dashboardnya akan seperti ini. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya kita simak sama-sama. Kemudian di bawahnya ada menu template. Nah, template ini berisi berbagai macam desain
yang sudah disediakan oleh Powtoon yang dapat kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Desain-desain ini dibagi menjadi berbagai kategori. Sini ada remote and office, kemudian remote learning. Ini menyediakan berbagai macam desain sesuai dengan kategori yang ada di sini. Nah, jadi kalau kita mau membuat video, misalnya tentang marketing, kita tinggal pilih. Kemudian nanti desainnya yang cocok untuk marketing ada di sini. Bisa tinggal kita pilih. Template ini sangat memudahkan kita dalam membuat video. Tentunya karena kita hanya tinggal mengganti teksnya saja. Jadi tanpa perlu mengatur lagi animasinya, kemudian mengatur warnanya, gitu, mengatur elemen-elemen yang berada di dalamnya. Kita hanya tinggal mengganti teksnya saja sesuai dengan kebutuhan kita. Itu untuk template. Kemudian di bawahnya lagi ada menu import. Nah, yang ini. Menu import ini menyediakan fitur di mana kita bisa mengganti format PPT menjadi format video. Jadi misalnya kita sudah membuat materi dalam bentuk PPT, kemudian ingin membuat PPT tersebut menjadi format video. Nah, kita bisa menggunakan fitur ini. Kemudian create. Nah, kalau yang tadi kita membuat video dengan desain dari template yang sudah disediakan oleh Powtoon, kalau kita pilih create, kita akan bisa membuat desain video sesuai dengan keinginan kita. Jadi tidak ada template-nya gitu. Nah, di sini ada 4 yang bisa dipilih. Bisa menu capture. Ini memungkinkan kita untuk membuat screen record atau rekaman layar. Kemudian ada juga menu horizontal. Nah, untuk horizontal ini orientasinya horizontal. Kemudian rasionya 16:9. Ini cocok untuk teman-teman yang akan membuat video yang kemudian akan diupload di YouTube misalnya. Selanjutnya square. Nah, square ini rasionya 1:1. Ini cocok untuk teman-teman yang mau upload video di Facebook, Instagram gitu, karena bentuknya kotak gitu ya. Selanjutnya ada juga menu vertikal. Ini rasionya 9:16. Cocok untuk video yang akan diposting di Instagram Stories, WA Stories misalnya. Bisa menggunakan yang vertikal. Selanjutnya di sebelah kanan ini ada toolbox My Powtoon. Isinya project-project yang sudah kita kerjakan. Di sini kalau saya sini ada 152 project. Nah, terus di bawahnya ada Learning Center. Ini berisi tutorial, webinar, blog yang disediakan oleh Powtoon. Ini app atau aplikasi yang terintegrasi dengan Powtoon. Ini ada beberapa. Selanjutnya kita langsung saja untuk melihat menu yang tersedia di lembar kerja Powtoon. Nah, yang pertama kita pilih horizontal aja ya. Horizontal. Oke. Powtoon ini salah satu kelemahannya dia membutuhkan koneksi internet yang stabil. Jadi koneksi internetnya harus bagus. Kalau koneksi internetnya atau sinyalnya buruk. Maaf, untuk suaranya apakah terdengar? Terdengar, Bu? Oh, terdengar. Cukup jelas? Videonya? Kecil, sedikit kecil sih, Bu. Kecil? Oke, kita coba lagi ya. Saya setting dulu suaranya. Bentar. Oke, kita coba play lagi. Itu biasanya lama. Kalau sekarang bagaimana? Jadi pastikan koneksi Sudah sih, Bu. Sudah. Anda bagus, gitu, koneksi teman-teman bagus, sehingga nanti ketika membuat video dengan Powtoon ini bisa lebih lancar. Nah, oke, setelah tadi kita pilih horizontal ya untuk menunya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan tema-tema yang bisa teman-teman pilih ketika hendak membuat video. Sini terdiri dari 5 tema. Yang pertama ada Modern Age. Nah, ini di bawahnya merupakan contoh-contoh tampilan kalau teman-teman memilih tema Modern Age. Nah, selanjutnya ada Whiteboard. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi cenderung hitam putih. Selanjutnya ada juga kartun. Nah, kalau kartun nanti tampilannya seperti ini. Mirip dengan Modern Age, tapi memang sedikit lebih berbeda.
Nah, selanjutnya ada juga infografik. Jadi misalnya teman-teman butuh membuat video untuk menampilkan infografik gitu tentang sesuatu hal yang bisa menggunakan menu ini. Nanti akan tersedia berbagai macam elemen yang bisa mendukung video teman-teman berkaitan dengan infografik. Atau bisa juga misalnya butuh untuk menampilkan foto-foto. Misalnya ini bisa menggunakan yang real karena cenderung desainnya menambahkan foto-foto yang nyata gitu ya. Jadi bukan kartun seperti yang tema kartun atau modern age gitu. Itu sih bedanya. Nah, untuk sekarang kita coba pilih salah satu, modern age. Nah, oke, setelah kita klik modern age, nah tampilan lembar kerjanya atau projectnya akan seperti ini. Di sebelah kiri atas ini ada menu untuk kembali ke tampilan awal tadi. Nah, bisa diklik kalau mau kembali ke workspace ya, namanya Powtoon workspace. Nah, kalau mau kembali ke workspace bisa klik ini yang atas. Kemudian di sebelah sini ada slide. Jadi mirip dengan PowerPoint. Ada di samping itu ada tampilan slide. Nah, ini slide 1. Kemudian kalau kita mau tambah misalnya mau membuat 5 slide, tinggal klik blank slide-nya aja. Klik, klik, klik. Bisa sampai 5 slide dan seterusnya. Kemudian di atas sini ada menu undo, redo seperti di Office. Yang ini untuk mengganti nama filenya atau judul dari projectnya. Misalnya sekarang kita akan membuat video tentang pembelajaran anak usia dini untuk pengenalan kendaraan misalnya. Pengenalan kendaraan. Tinggal diketik aja seperti biasa. Nah, ini akan otomatis tersimpan gitu ya. Jadi kita tidak perlu klik save, itu akan otomatis tersimpan oleh Powtoon-nya. Kemudian ada juga menu preview. Nah, preview ini kalau kita klik itu merupakan tampilan misalnya kita sudah selesai membuat project videonya. Nah, terus ingin melihat previewnya seperti apa sih kalau sudah selesai, kalau sudah jadi misalnya. Nah, ini tinggal klik preview gitu. Selanjutnya menu share, jadi setelah videonya selesai dibuat, nanti kita bisa langsung share atau membagikannya ke berbagai akun media sosial yang kita miliki. Misalnya mau dibagikan ke YouTube, mau dibagikan ke Facebook, itu bisa langsung. Atau diekspor, nah diekspor dalam bentuk video, MP4, dalam bentuk animasi GIF, dalam bentuk JPEG, itu juga bisa. Nah itu, selanjutnya di sebelah kanan ini, nah kalau ini tema ya yang tadi, modern age, jadi kalau kita klik ini temanya bisa dipilih lagi gitu. Jadi ini bisa kita ganti kapan saja untuk temanya. Tinggal klik yang atas ini. Kemudian di sebelah kanan juga di bawahnya tema tadi ada scene. Nah, kalau yang sebelumnya template itu berisi desain untuk keseluruhan video, kalau scene ini desain yang sudah disediakan Powtoon juga tapi per slide gitu ya. Jadi misalnya yang ini, kalau kita klik remote office, kemudian di sini akan muncul berbagai macam desain scene yang sudah disediakan oleh Powtoon. Misalnya kita klik salah satunya, klik. Nah, ini akan muncul, tapi hanya di satu slide saja. Gitu ya. Kalau tadi kita pakai template, itu keseluruhan video akan menggunakan desain yang sudah disediakan oleh Powtoon, tapi kalau scene itu hanya satu slide. Jadi warna-warnanya sudah ada dari sananya, kemudian animasinya, elemen-elemennya itu sudah disediakan. Jadi kita tinggal menambahkan teks saja. Itu untuk scene. Kemudian ini kita kembalikan lagi ya. Nah, jadi dengan menu background ini kita bisa mengganti background dari lembar kerja yang akan kita kerjakan. Di sini tersedia berbagai macam background. Bisa dalam bentuk foto yang sudah disediakan, bisa juga dalam bentuk video. Ada video footage, ini dapat digunakan menjadi background. Ini juga sama foto, kemudian bisa juga dalam bentuk gambar seperti ini, latar belakang dari suatu tempat atau location, atau berupa warna.
ya. Ada warna-warna seperti ini, atau bisa juga gambar-gambar abstrak. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan keinginan kita. Atau bisa juga hanya berupa warna. Nah, ini pilihnya di background color. Gitu ya. Bisa pilih warna apa yang kita inginkan misalnya. Selanjutnya di bawahnya ada menu teks, jadi kita bisa menambahkan teks ke dalam video. Misalnya untuk judul teks kita pilih add title, kemudian add subtitle, ada juga add body text gitu ya. Misalnya kita klik add title, nanti kita bisa menambahkan teks untuk judul, misalnya pengenalan kendaraan, gitu ya, seperti itu. Atau subtitle, nanti teksnya lebih kecil daripada subtitle, misalnya tema kendaraan, seperti itu. Itu tinggal diklik saja. Nah, di sini juga tersedia teks yang sudah didesain gitu ya. Jadi kita tinggal ganti teksnya saja, tapi desainnya ini sudah disediakan oleh Powtoon. Ini ada banyak, bisa teman-teman pilih. Ya. Selanjutnya ada juga karakter. Jadi untuk mempercantik tampilan video bisa kita tambahkan karakter-karakter tertentu. Nah, hanya saja ini sebetulnya banyak pilihan karakternya, hanya saja untuk akun yang masih free gitu ya, akun yang tidak berbayar, itu karakter yang tersedia memang sangat terbatas. Jadi paling hanya bisa menggunakan ini. Jadi yang ada tulisan free itu bisa digunakan oleh akun yang tidak berbayar. Nah, misalnya kita klik ini, muncul gitu ya. Atau klik yang ini, nah, nanti muncul seperti ini. Nah, karakter-karakter ini kita bisa ubah posenya. Jadi terdiri dari beberapa pose. Misalnya yang ini sedang melambaikan tangan, yang ini sedang happy, sedang menjelaskan sesuatu, sedang marah, sedang sedih. Nah, ini bisa kita pilih posenya. Atau mau menghadap ke kiri, ke kanan, ini bisa kita ganti dengan mengklik pilihan flip. Nah, seperti itu. Ini juga ada menu settingnya. Menu setting ini di dalamnya ada ini animasi. Jadi mengatur pergerakan dari karakternya. Misalnya animasi, kalau kita klik ini, nanti animasinya akan bergerak 5 kali misalnya, atau 6 kali, 7 kali, atau hanya sekali misalnya. Atau bisa juga kita atur sepanjang video. Jadi tinggal klik play in loop gitu. Nanti akan bergerak sepanjang videonya diputar. Flip ini yang tadi ya, menghadap ke kiri atau ke kanan, kemudian opacity, ketebalannya. Kemudian efek ini untuk mengatur kemunculannya, ini untuk mengatur ketika karakternya hilang. Misalnya nanti ketika hilang, hilangnya efeknya seperti ini gitu. Misalnya jadi ke atas atau ke bawah misalnya. Seperti itu bisa kita tentukan. Selanjutnya ada menu A to B. Jadi ini untuk mengatur perpindahan. Misalnya kita ingin karakternya bergerak dari kiri ke kanan, misalnya gitu ya. Ini menggunakan fitur A to B tadi. Selanjutnya ada arrange, ini untuk mengatur posisi dari karakternya. Misalnya kalau ini kan di depan teks ya, kita ingin karakternya ada di belakang teks. Klik arrange, kemudian back. Nah, ini jadi ada di belakang teksnya. Seperti itu. Itu untuk karakter. Ini ada banyak yang bisa dipilih. Ada karakter orang tua, kemudian ada juga yang pakai kerudung, ada anak-anak, bahkan ada bayi gitu ya, bisa dipilih oleh teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya props atau properti, ini menyediakan berbagai macam animasi, seperti misalnya teman-teman butuh elemen laptop, misalnya ini tinggal diklik aja, kemudian ada di sini. Bisa diatur ukurannya, kemudian bisa diatur juga seperti tadi menghadap kiri atau kanan, ketebalannya, kemudian efek masuknya, itu sama seperti yang karakter tadi, pilihan menunya. Nah, ini terdiri dari banyak kategori yang bisa dipilih. Masing-masing kategori berisi elemen-elemen yang berbeda, elemen-elemen properti yang berbeda sesuai dengan kategorinya. Tapi memang sama seperti karakter,
karakter. Jadi kalau untuk yang gratis atau yang tidak berbayar akunnya ini terbatas gitu ya elemen properti yang bisa digunakan. Selanjutnya ada shape, ini berisi bentuk-bentuk. Misalnya teman-teman akan butuh bentuk kotak untuk video, misalnya nanti untuk ditambahkan atau bentuk lingkaran bisa dipilih di sini. Jadi bentuk-bentuknya banyak. Jadi ada yang statis seperti ini kan statis, tidak ada animasinya. Ada juga bentuk yang berupa animasi. Nah, ya seperti ini misalnya, ini animasi. Gitu. Jadi bentuk-bentuknya bergerak, gitu ya, ada animasinya. Ini bisa dipilih, ada banyak pilihannya, gitu ya, untuk mempercantik video teman-teman. Ada yang seperti ini, variasinya juga beragam, bisa dipilih, ya. Ada yang seperti ini. Nah, itu untuk shape. Selanjutnya teman-teman juga bisa menambahkan foto atau gambar ke dalam video. Jadi bisa dari PC atau dari laptop gitu ya, gambarnya ingin ditambahkan tinggal klik upload dan nanti tinggal dipilih gambarnya, atau menggunakan foto-foto atau gambar yang sudah tersedia di Powtoon. Ini bisa dipilih dari free image. Nah, ini ada banyak foto-fotonya, tinggal dipilih saja. Nah, selain menambahkan foto, teman-teman bisa juga menambahkan video. Jadi selain dari video yang teman-teman miliki di laptop atau komputer teman-teman gitu, ingin ditambahkan bisa dari sini. Bisa juga menggunakan video yang tersedia di Powtoon. Tinggal klik aja video footage, kemudian cari video yang kira-kira cocok untuk ditambahkan. Selanjutnya, teman-teman juga bisa menambahkan musik atau sound ke dalam video yang akan dibuat. Bisa menggunakan musik yang sudah dimiliki di laptop atau di komputer, tinggal di-upload aja. Kemudian bisa juga menggunakan song atau musik-musik yang sudah tersedia di Powtoon. Kalau untuk akun yang gratis atau yang belum berbayar, menggunakan yang ini ya, menunya free sound. Ini kategori lagunya ada banyak. Ada berapa kategori ya ini? 7 kategori bisa dipilih. Nah, untuk mendengarkan terlebih dahulu seperti apa sih suara sound-nya gitu ya, misalnya yang digital marketing, tinggal diklik yang segitiganya ini, tinggal diklik. Untuk menggunakannya kita klik use. Gitu ya, misalnya kita ingin menggunakan yang ini, klik use. Tuh. Selain menambahkan musik, kita juga bisa menambahkan narasi. Jadi misalnya di videonya ingin ada narasinya gitu ya dari suara kita. Itu tinggal klik add voice over, kemudian record. Nah, jadi kalau klik record ini bisa rekamannya untuk seluruh video entire Powtoon atau current slide gitu ya. Current slide ini hanya narasinya untuk slide yang sedang kita buka. Misalnya ini kita sedang buka slide 1. Maka ketika kita melakukan rekaman, itu hanya untuk di slide 1 saja rekamannya. Nah, untuk merekam, kita klik Start Record. Misalnya ini, Start Record. Slow dulu. Nah, ketika sudah muncul seperti ini berarti sudah mulai merekam. Tinggal, kalau sudah selesai merekam atau membuat narasinya, klik Stop Record. Nah, kemudian untuk mendengarkan previewnya, seperti apa sih rekaman kita tadi, tinggal klik play. Misalnya sudah bagus gitu ya, sudah cocok gitu, sesuai dengan kebutuhan kita, klik save. Nah, kemudian diberi nama. Gitu ya, misalnya untuk rekaman. Bu, pertanyaan. Slide itu. Ya, gimana? Ada yang ingin bertanya? Siapa tadi yang bersuara ya? Gimana moderator? Apakah bisa sesi pertanyaan di tengah-tengah ini video atau mau dihabiskan dulu baru nanti ada sesi tanya jawab khusus? Dihabiskan dulu saja, Bu. Oh, begitu. Oke. Kalau gitu kita lanjutkan dulu saja ya. Save. Itu nanti akan muncul di voiceover. Selanjutnya ada menu spesial.
spesial. Nah, kalau menu spesial ini berisi karakter-karakter dengan tema-tema tertentu. Kalau di sini mungkin tema-tema spesial gitu ya maksudnya. Oke, selanjutnya kita coba untuk membuat video pembelajaran yang tadi sudah kita beri judul pengenalan kendaraan atau pengenalan alat transportasi ya. Yang pertama kita lakukan adalah misalnya untuk slide pertama itu kita buat intro atau judul dari videonya terlebih dahulu. Misalnya kita ingin menggunakan salah satu scene yang tersedia untuk memudahkan. Kita cari misalnya kita pilih dari intro. Oke, kita pilih misalnya pakai yang ini. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini setelah kita pilih. Kemudian di judulnya kita ganti menjadi pengenalan kendaraan. Jika kita ingin mengganti jenis fontnya, tinggal di blok huruf yang ingin diganti fontnya. Kemudian kita pilih ini, yang sebelah sini. Jenis fontnya ada banyak, bisa kita pilih. Misalnya ingin kita ganti menjadi shift gitu ya. Nah, selain mengubah jenis font, kita juga bisa mengubah ukurannya. Tinggal pilih di sini atau kita ketik sendiri juga bisa. Misalnya mau 45 itu ukurannya, itu bisa. Atau misalnya mau kita ganti bold atau tidak misalnya, atau garis miring atau tidak, atau diberi garis bawah, itu bisa diatur. Kemudian rata kiri, rata tengah, dan rata kanannya juga sama bisa diatur. Kemudian selain itu kita juga bisa mengubah warnanya sesuai keinginan kita, gitu ya. Atau menggunakan warna yang ada di sini yang di bawah, itu tinggal dipilih saja. Atau ketebalannya mau diatur juga bisa. Kemudian efeknya, misalnya ingin hurufnya munculnya dari sebelah kanan ke kiri ke kanan misalnya gitu ya, bisa pilih yang ini atau yang ini tuh. Atau ini karena tidak diperlukan bisa kita hapus saja. Ini juga misalnya tidak diperlukan, kita hapus. Di hurufnya kita teksnya kita pindahkan ke tengah misalnya, kita ganti rata tengah. Kemudian supaya tepat di tengah kita atur. Nah, ini jadi sudah tepat di tengah. Kalau kurang besar bisa kita tambah gitu ya ukuran fontnya. Nah, jadi seperti ini. Misalnya kita tidak butuh elemen yang ini ya untuk logo, kita tidak membutuhkannya, bisa kita hapus saja. Jadi tinggal diklik, kemudian di keyboard tinggal di klik del gitu ya, delete. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Atau misalnya ada elemen lain yang ingin kita tambahkan. Misalnya ini di detik kedua gitu ya, ini tinggal kita tarik aja ke detik kedua, ingin dimunculkan karakter ibu guru misalnya yang sedang mengajar. Pilih karakter, kemudian kita cari karakternya di sini. Misalnya kita ingin ibu guru yang ini. Nah, karakter ini jadi ibu guru misalnya di sini. Kemudian sedang melambaikan tangan gitu ya. Nah, kita coba play. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, timeline ini berfungsi untuk mengatur waktu kemunculan dari elemen-elemen yang terdapat di dalam slide. Misalnya kita ingin bu gurunya ini munculnya di detik ketiga, boleh. Tinggal diklik aja di sini, geret ke angka 3, atau teksnya inginnya munculnya di detik keempat. Oke, tinggal klik teksnya, kemudian di bawah kita tarik ke detik keempat. Nanti dia akan muncul di detik keempat teksnya. Kita coba play lagi. Nah, kan seperti itu tampilannya. Itu untuk tampilan intronya. Kemudian kita masuk ke materi. Di slide kedua ini kita mulai membuat materi pengenalan kendaraannya. Misalnya kendaraan pertama yang ingin dikenalkan yaitu mobil misalnya. Yang pertama kita lakukan adalah memilih background terlebih dahulu. Jadi misalnya nih, kalau tadi kan kita pakai scene. Nah, sekarang kita mau buat desain slide-nya sendiri tanpa menggunakan scene. Misalnya kita pilih dulu background-nya. Misalnya saya ingin menggunakan yang low
sesuaikan. Oke, misalnya yang ini. Nah, saya pilih location-nya yang ini, background-nya yang ini dari menu location. Kemudian elemen yang ada di dalamnya untuk pengenalan mobil. Nah, kita cari di props atau di menu property. Cari transport. Nah, di sini ada mobilnya, misalnya ingin yang ini. Klik mobilnya, nanti muncul di sini. Nah, ini ukurannya juga bisa kita ganti, bisa kita sesuaikan, misalnya ingin sebesar ini. Tinggal diganti. Kemudian misalnya kita ingin mobilnya berjalan dari kanan ke kiri gitu ya, bergerak dari kanan ke kiri, misalnya seperti ini set gitu ya. Nah, itu bisa kita atur menggunakan menu A to B. Jadi tinggal klik setting, kemudian klik A to B. Nah, kita atur titik awalnya yang ini, yang ada tanda lingkaran, ini merupakan titik awal dari elemennya. Nah, misalnya titik awalnya dari sini, kemudian elemennya akan berhenti bergerak di sini misalnya. Nah, untuk mengatur kecepatan pergerakannya, kita bisa atur di bawah sini. Jadi misalnya ingin elemennya bergerak selama 7 detik, gitu ya. Semakin lama durasinya kita atur, itu semakin lambat pergerakannya. Jadi kalau misalnya kita atur akan bergerak selama 3 detik, itu akan semakin cepat misalnya, atau kita atur jadi 7 detik, itu akan lebih lambat gitu. Nah, kita coba untuk 7 detik ya. Nah, ini untuk mencobanya bisa kita gunakan fitur play slide ini untuk memutar satu slide ini. Kalau yang ini play from this second onward. Nah, jadi kalau misalnya kita pilih ini, yang akan terputar dari detik ke 250 sampai ke slide selanjutnya yang terakhir gitu ya. Nah, itu bedanya tanda yang ini dan ini. Kita hanya butuh lihat satu slide saja, jadi kita pilih yang ini. Nah, elemennya akan bergerak seperti itu. Oke, selanjutnya misalnya kita ingin menambahkan elemen teks gitu ya. Misalnya kita ingin ada tulisan mobil, klik add title, kemudian kita ganti teksnya menjadi mobil. Nah, misalnya kita ingin ganti jenis fontnya dengan jenis font yang lain. Oke, bisa kita pilih misalnya yang ini. Kemudian kurang besar ukuran teksnya, bisa kita ganti juga. Misalnya yang ini. Atau warnanya ingin kita ganti juga bisa, misalnya menjadi putih. Nah, tinggal letaknya kita sesuaikan gitu ya. Atau ada elemen lain yang ingin kita tambahkan, misalnya ingin ada elemen shape gitu ya, bisa kita tambahkan. Misalnya kita pilih yang kotak, kemudian menjadi latar belakang dari teksnya misalnya supaya lebih jelas. Ini tinggal kita atur ukurannya, bisa diatur seperti ini, gitu ya. Warnanya juga bisa kita atur di sini, color. Nah, misalnya supaya lebih jelas kita pakai warna ini. Nah, karena ini posisinya menutupi teks, kita ganti di sini setting, kemudian pilih range. Nah, kita tempatkan di belakang atau pilih back, ya, untuk menempatkan kotaknya atau elemen shape-nya ini ada di belakang teks gitu. Nah, jadi lebih jelas. Untuk kemunculannya sendiri, baik untuk teks maupun untuk shape-nya itu bisa kita atur efeknya. Misalnya untuk elemen kotak ini kita ingin efeknya itu berupa dia muncul dari bawah, misalnya kita pilih up. Kemudian untuk teksnya juga sama, munculnya dari bawah, kita pilih up juga. Nah, ini kemunculannya bisa kita atur. Misalnya ingin kotaknya muncul di detik ke-7, sementara teksnya itu muncul di detik ke-8, itu bisa. Atau misalnya ingin mereka muncul bersamaan gitu di detik ke-7, itu bisa kita atur. Atau keduanya ingin di detik ke-8, itu bisa diatur juga. Nah, sekarang kita coba misalnya keduanya muncul bersamaan di detik ke-7. Nah, untuk melihat seperti apa sih hasilnya gitu ya, untuk slide kedua ini kita play slide. Nanti
tampilannya akan seperti ini. Mobil, seperti itu. Untuk durasinya, durasi per slide ini bisa kita atur juga. Nah, biasanya maksimal 20 slide. Misalnya ini kita terlalu sedikit gitu ya, kita ingin tambah 2 slide, tinggal tambah ini. Klik tanda plus 1, 2. Nah, jadi 12 detik gitu ya untuk slide yang kedua. Atau terlalu lama, misalnya ingin dikurangi lagi 1 detik, kurangi jadi 11 detik. Itu untuk slide kedua. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita ingin menambahkan elemen lain, ingin ada rumput-rumput misalnya yang muncul di slide pertama. Misalnya kita pilih props, kemudian kita cari kategorinya kalau rumput itu masuk di nature. Kita cari misalnya ini. Nah, kita tambahkan di sini misalnya, atau mau ditambah ada gundukan tanah juga boleh misalnya ya. Kita atur ukurannya, kemudian kita atur letaknya mau di mana gitu ya, itu bisa. Nah, tinggal dipilih saja. Ya, misalnya gundukan tanahnya mau di detik kedua boleh, atau mau di detik ketiga, atau mau berbarengan dengan semak-semak boleh. Itu ya, kita coba play lagi. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Oke, itu untuk slide kedua. Kita coba untuk slide selanjutnya, slide ketiga. Kendaraan selanjutnya yang ingin dikenalkan misalnya sepeda. Nah, kita pilih lagi background-nya. Kita pilih misalnya yang ini. Oke, kita pilih background yang ini. Kemudian kita cari elemennya. Kita masukkan elemen sepeda. Pilih di transport. Kemudian cari, ini ada sepeda. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Ukurannya di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, misalnya sama seperti tadi, ingin sepedanya muncul dari kiri ke kanan misalnya. Nah, berarti kan sepedanya harus menghadap ke kanan. Kita ganti flip. Nah, gitu. Untuk menggerakkan sepedanya dari kiri ke kanan gitu ya, untuk mengatur perpindahannya kita klik A to B. Nah, kita atur seperti tadi ketika mengatur yang mobil ya. Nah, nanti munculnya dari sini dan berakhir di sini misalnya. Itu ya. Untuk kecepatannya kita samakan saja dengan tadi ya, 7 sampai ke detik ke-7. Nah, sekarang kita coba play. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita tambahkan teks juga. Teksnya di detik ke-7 seperti tadi. Berarti yang perlu ditambahkan, pertama kita tambahkan dulu teksnya. Tambahkan teksnya. Misalnya kalau yang tadi mobil, ini sepeda. Kita klik sepeda. Kemudian kita blok untuk mengganti fontnya, atau tidak diganti pun tidak apa-apa sebetulnya. Itu preferensi kesukaan masing-masing aja gitu ya, keinginan tergantung selera masing-masing. Nah, untuk fontnya coba kita ganti lagi seperti ini. Kemudian letaknya kita sesuaikan, misalnya mau di sini boleh, ukuran fontnya mau ditambah juga boleh, dan kemudian setting kemunculannya, misalnya efek ketika tulisan sepedanya muncul ingin seperti apa, itu bisa kita atur misalnya yang ini. Nah, sama seperti tadi kita tambahkan elemen kotak ya supaya tulisan sepedanya lebih jelas. Kita klik tadi shape, kemudian pilih basic shape, atau mau kita coba menggunakan animated shape ya. Kita coba yang ini misalnya. Nah, kita pilih misalnya yang ini. Klik. Nah, nanti akan muncul. Tinggal kita atur. Ukurannya disesuaikan. Kemudian letaknya juga kita sesuaikan. Misalnya di sini. Nah, supaya lebih jelas, misalnya mau warnanya kita ganti menjadi kuning, atau warnanya kita ganti menjadi hijau misalnya boleh, atau fontnya nanti kita ganti supaya lebih jelas,
kita ganti menjadi warna merah misalnya. Nah, itu bisa. Gitu ya. Nah, untuk kemunculannya juga sama seperti tadi, bisa diatur. Misalnya ini ingin muncul di detik ke-7 bersamaan dengan tulisan sepedanya, bisa. Gitu ya. Nah, ini. Kita coba play seperti apa tampilannya. Oke, nah kemunculannya seperti itu. Untuk slide ketiga, atau kalau teman-teman mau menambahkan elemen lain, misalnya ketika tulisan sepedanya muncul, ada animasi yang menyertainya, misalnya ingin ada yang ini, ada sparks-nya. Oke, misalnya pilih salah satu ya. Nah, jadi setelah tulisannya muncul, misalnya atau berbarengan dengan tulisan sepedanya muncul, ingin ada sparks-nya, itu boleh. Nah, warnanya kita sesuaikan, letaknya kita sesuaikan. Misalnya warnanya supaya lebih jelas kita pilih yang putih aja ya. Putih. Nah, kita coba play. Nah, jadi nanti ada efek sparks-nya gitu ya ketika huruf sepedanya muncul. Itu boleh ya ditambahkan. Oke, itu untuk slide ketiga. Selanjutnya kita coba buat slide keempat. Nah, slide keempat ini misalnya kendaraan yang ingin dikenalkan itu pesawat ya. Kita coba background yang lain. Misalnya background-nya menggunakan warna. Kita pilih misalnya warna biru ya, atau ingin biru yang lebih terang, kita pilihnya warnanya di sini. Kita bisa pilih. Nah, misalnya yang ini, misalnya pesawatnya sedang ada di atas langit gitu ya, jadi kita pilih warna birunya yang biru langit. Nah, kemudian ini background-nya sudah kita pilih elemennya, elemen pesawat. Kita cari di transport, kemudian cari pesawat, misalnya yang ini ya. Nah, pesawat terbang. Misalnya kita ingin pesawatnya terbang dari atas ke bawah gitu ya kemunculannya. Nah, setting, kemudian klik A to B. Nah, sama seperti tadi kita atur titik awalnya di mana, misalnya titik awalnya di sini. Kemudian nanti munculnya sampai di sini gitu ya, atau ukurannya 10 menit lagi kita tanya jawab ya, Bu. Gitu ya. Itu boleh juga kita tambahkan. Kita atur ukurannya, misalnya sampai sebesar ini. Oke, kalau gitu videonya boleh saya percepat ya. Silakan, silakan. Oke, memilih yang berupa animasi itu juga boleh. Misalnya, ya, ini masih sama sih seperti slide-slide sebelumnya. Untuk kotaknya kita ke kiri, sama. Kita tinggal atur, kemudian dia semakin seperti itu. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita coba tambahkan teks juga. Sorry. Oke, ini merupakan jadi ada 3 tuh. Kerjakan slide 4 ke 6, kita baru katakan mobil gitu ya. Kemudian setelah selesai, kita klik. Sorry, sebentar. Oke, ada trouble ya. Oke, semua slide. Ya, misalnya ini untuk mengganti transisi. Slide 3 ke 4. Yang ini slide 4 ke 5 misalnya. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan transisi dari slide 1 ke slide 2, ini pilihannya. Jadi tinggal diklik di bawah slide-nya ya. Misalnya di bawah slide 1 ada tanda panah ini, kita klik. Kemudian pilihan transisinya yang ini. Jadi nanti dari slide 1 ke slide 2 akan ada transisi gitu. Ada animasi transisinya. Yang ini. Oke. Ini juga sama. Terus kita mulai dari detik ke-6. Jadi biasanya jedanya sekitar 1 detik gitu. Nah, kalau ini untuk menambahkan transisi. Jadi dari di salah satu contoh video yang saya tampilkan tadi kan ada
video yang selain ada musiknya tapi ada narasinya juga. Nah, ini kita bisa tambahkan dari sound ini. Sound, kemudian add voice over, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti tinggal start record, kemudian stop record, kemudian save nama filenya, nanti udah otomatis langsung masuk ke slide narasinya. Ya, jadi misalnya teksnya muncul di detik ke-7, maka kita mulai berbicara di detik ke-6 gitu ya, supaya ketika nanti teksnya muncul, suara kita juga itu ikut muncul bersamaan. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba start record. Mobil. Nah, jadi tadi kita tunggu dulu sampai detiknya, sampai detik ke-6. Kemudian baru kita ucapkan katanya, misalnya kalau ini mobil. Jadi di detik ke-6 kita baru katakan mobil gitu ya. Kemudian setelah selesai kita klik stop seperti tadi, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk mendengar kembali rekaman sebelumnya, kita klik yang ini. Jika dirasa sudah tepat, klik save, kemudian simpan nama filenya. Slide 2, mobil misalnya. Klik save. Oke, maka rekamannya akan tersimpan di sini, di My Voice Over. Gitu. Nah, selain menambahkan narasi, kita juga bisa menambahkan musik. Nah, musiknya bisa kita pilih di sini, di free sound. Ini ada banyak yang bisa kita pilih. Nah, kita pilih kategori all, jadi semuanya muncul dari semua genre atau mau hanya genre tertentu, misalnya happy, gitu ya. Musik-musiknya ini nanti iramanya lebih riang, gitu ya, cenderung lebih riang. Nah, kita coba misalnya pilih salah satunya. Misalnya kita pilih yang ini, klik use, nah, maka ini akan menjadi bagian dari video kita, musiknya akan menjadi latar dari video yang kita kerjakan. Nah, karena kita memiliki narasi untuk setiap slide, maka sebaiknya volume untuk musik latarnya kita kecilkan. Kita kurangi, misalnya menjadi dari 100 menjadi 10, supaya suaranya tidak bertabrakan gitu. Jadi tidak lebih dominan musiknya dibanding narasinya, karena kan kita butuh narasinya terdengar lebih jelas gitu ya. Jadi narasinya tetap di 100, suara musiknya kita kecilkan jadi 10 supaya narasinya terdengar lebih jelas. Nah, ini tadi untuk slide kedua. Kemudian kita ketikkan. Nah, itu di semua slide sama seperti tadi langkahnya. Ya, ini contohnya setelah jadi. Nanti kita coba lihat. Sama seperti tadi. Ini setelah di preview, seperti ini tampilannya. Nah, oke, itu kira-kira untuk tutorialnya. Ya, silakan. Oke, baik. Untuk Sobat Latansa ingin bertanya, ya, bisa langsung chat di kolom komentar. Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang masuk Bu kepada saya. Saya ingin tahu nih Bu, durasi untuk pembuatan secara keseluruhan itu memakan waktu berapa lama ya Bu? Maksudnya durasi ketika kita membuatnya atau durasi video yang bisa kita buat? Durasi kita membuat videonya Bu. Oh, itu tergantung sih sebetulnya. Kalau untuk durasi, berapa lama nih kita waktu yang dibutuhkan untuk membuat videonya misalnya gitu ya. Itu tergantung dari kerumitan dari videonya sendiri. Kalau video sederhana seperti yang saya contohkan tadi, tentu akan lebih cepat gitu ya membuatnya, karena tinggal import aja kan dari menu-menu yang sudah ada gitu. Jadi bisa lebih cepat. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat banyak animasi misalnya gitu ya, ada seperti contoh yang sebelumnya saya tunjukkan gitu ya, di 2 contoh sebelumnya itu kan sedikit lebih rumit dibanding contoh dari tutorial gitu. Nah, itu waktunya tentu sedikit lebih lama, tapi secara keseluruhan dibandingkan dengan aplikasi yang lain, pembuatan video dengan Powtoon ini terbilang sangat cepat sih. Karena
simple gitu ya, kita tinggal masukin aja untuk karakter dan elemen-elemennya. Kira-kira Oke, itu. baik. Oke, otomatis kan dulu itu Ibu pertama kalinya menggunakan aplikasi Powtoon, ada nggak sih Bu kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini? Apakah sulit untuk mengenal aplikasi fitur-fitur yang ada di Powtoon ini atau bagaimana? Ya, tentu di awal menggunakannya tentu ada kesulitan tersendiri karena kita perlu mengeksplor fitur-fiturnya gitu. Tapi berkat bantuan YouTube, kita juga bisa mempelajarinya dari sana gitu ya, dari internet. Jadi kita tinggal nonton banyak-banyak tutorial, kemudian baca-baca artikel gitu tentang fitur-fitur yang ada di Powtoon, sehingga nanti ketika kita mempraktekannya, kita bisa langsung tahu gitu, oh fitur ini ternyata untuk ini misalnya gitu. Nah, kesulitan lainnya adalah mengembangkan kreativitas gitu ya, karena dalam membuat video ini kan kita membutuhkan kreativitas yang tinggi gitu ya, agar videonya nampak menarik. Nah, kesulitannya di situ sih sebetulnya, karena kalau saya sendiri produksi videonya bisa seminggu 3 video pembelajaran gitu ya, dan terbayang seperti apa gitu kesulitan membuat desainnya gitu. Nah, kesulitan semacam itu bisa diatasi dengan melihat video-video yang lain gitu, yang ada di internet misalnya, di YouTube kan banyak tuh video-video animasi. Nah, kita bisa mendapatkan inspirasi biasanya dari video-video lain gitu. Jadi banyak-banyak nonton untuk referensi misalnya, gitu sih. Oke, Ibu ada yang nanya lagi nih Bu. Boleh. Untuk aplikasi Powtoon ini, untuk menghilangkan watermark-nya harus berbayar ya Bu ya? Betul. Untuk Betul. berbayar tersendiri itu berapa sih Bu? Berapa? Iya, Ada nanya nih Bu. Iya boleh. Jadi memang kelemahannya kalau untuk yang free, nanti setelah kita download itu pasti ada watermark-nya. Jadi created by Powtoon gitu ya, itu besar sekali lagi di bawah. Nah, cuman untuk menghilangkan watermark-nya memang satu-satunya cara itu hanya harus membayar gitu ya. Dan untuk biayanya sendiri, untuk pricing-nya itu terbagi menjadi beberapa jenis. Jadi ada yang misalnya paketnya untuk personal gitu ya, itu biasanya lebih murah. Kemudian ada juga paket agensi dan paket profesional gitu. Nah, kalau saya sendiri kebetulan tidak menggunakan paket yang personal, jadi saya lupa ya besarannya berapa, tapi untuk paket yang agensi gitu ya, untuk agar kita bisa mengakses banyak fitur, hampir semua fitur di Powtoon, dan dengan durasi video yang tidak terbatas gitu. Nah, itu biayanya lumayan besar sih, dalam untuk paket yang setahun bisa sampai 10 atau 11 juta gitu. Sekitar $700 kalau nggak salah. Gitu. Tapi untuk yang personal sih, untuk penggunaan pribadi aja satu akun itu lebih murah gitu. Dan pembayarannya bisa per bulan, bisa per tahun. Siap, Gitu. siap. Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Mbak Laila. Izin bertanya Bu, dari pengalaman Ibu sendiri, berapa lama Ibu bisa sampai bisa fasih atau menguasai teknik pembuatan Powtoon tersebut? Oh iya, terima kasih Mbak Laila pertanyaannya. Berapa lama ya? Sebetulnya sih kalau untuk menguasai Powtoon itu cukup cepat karena mudah gitu ya. Asal kita explore, kita coba satu persatu fiturnya, itu nanti lama-lama kita akan menguasai. Kalau saya sendiri tidak butuh waktu terlalu lama sih, mungkin dalam sebulan juga udah bisa gitu ya, dan udah mulai produksi cukup banyak video. Hanya saja kan semakin sering kita menggunakannya, kita akan semakin mahir dan kreativitas kita juga bertambah gitu ya. Jadi dari yang tadinya cuma bisa import bentuk kotak aja misalnya, nanti lama-lama kita tahu, oh kotaknya ini nanti si elemennya bisa kita buat berputar misalnya. Nah itu sih, jadi untuk penguasaannya yang paling sederhana aja, untuk penguasaan fitur-fiturnya itu tidak lama, karena cenderung lebih mudah, tapi untuk menguasai bagaimana agar video nampak lebih kreatif gitu, dan dengan desain yang selalu baru, itu prosesnya pasti lama sih, prosesnya pasti panjang gitu, karena butuh jam terbang gitu ya. Mungkin itu. Oke, semoga terjawab Mbak Laila. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Asri Sugiyarti. Izin bertanya, ketika proses pembuatan video dalam aplikasi Powtoon lalu terjadi gangguan jaringan di tengah-tengah, apakah video yang sebelumnya sudah kita buat itu hilang atau tetap ada, Bu?
Iya, jadi kalau untuk di Powtoon biasanya itu project kita ter-save otomatis. Jadi ketika kita membuat perubahan misalnya, itu bisa langsung ter-save otomatis. Nah, namun kalau misal tiba-tiba jaringannya hilang gitu ya ketika kita sedang mengerjakan, kemudian koneksinya terputus, kalau misalnya perubahan sebelumnya sudah otomatis ter-save oleh Powtoon, maka tidak akan hilang. Jadi ketika kita buka lagi workspace dan buka lagi tadi yang ada di sebelah kanan My Powtoon kan, nah ketika kita buka lagi di situ filenya perubahan sebelumnya biasanya sudah tersimpan. Itu karena otomatis oleh Powtoon. Oke, semoga terjawab ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, untuk output dari Powtoon itu berupa MP4 atau WMV nih, Bu? Kalau untuk format videonya MP4. Kita juga bisa selain MP4 bisa dalam bentuk JPEG, dalam bentuk gambar, bisa juga dalam bentuk PDF gitu ya. Kalau PDF kan tidak bergerak, tapi untuk format videonya MP4. Oke. Biasanya Powtoon dan Canva itu lebih baik mana sih, Bu? Powtoon dan Canva itu saya pikir dua aplikasi yang berbeda. Kalau Canva kan memang lebih cenderung ke pembuatannya untuk apa ya, yang dua dimensi gitu. Jadi seperti membuat poster gitu kan, atau desain cover misalnya, atau presentasi gitu ya. Kalau Canva lebih cenderung ke sana. Kalau Powtoon memang khusus untuk pembuatan video, walaupun di Canva juga sama bisa membuat video. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat video gitu ya, video animasi, nah tentu lebih baik Powtoon. Kalau Canva bisa, tapi fiturnya terbatas, tidak sebanyak Powtoon. Oke. Kalau misalkan di Powtoon itu ada cara untuk membuat logo animasi tidak, Bu? Kalau misalkan ada, bisa dicontohkan tidak, Bu? Logo animasi. Betul. Kalau logo animasi sebetulnya mungkin bisa saja, tapi akan lebih rumit kali ya, karena peruntukannya tidak untuk itu. Kalau untuk logo animasi mungkin lebih baik dibuat di After Effects misalnya gitu ya. Karena kalau di Powtoon tidak terlalu bagus dan fiturnya juga terbatas sih sebetulnya kalau untuk membuat logo animasi. Dan saya sendiri jujur belum pernah kalau untuk membuat logo animasi di Powtoon. Betul. Jadi ada kesulitan tersendiri ya, Bu ya? Betul, tetap ada kekurangannya karena memang Powtoon ini kan sangat sederhana gitu ya, aplikasi membuat video yang instan gitu. Jadi tujuannya hanya untuk memudahkan, namun kekurangannya itu terbatas sih fiturnya dibanding dengan kita menggunakan After Effects misalnya untuk membuat motion graphic. Itu kan tidak terbatas ya, tergantung kreativitas kita, tapi kalau Powtoon saya rasa ada batasannya. Itu kekurangannya. Oke, Bu, ada pertanyaan lagi nih, Bu. Bu, saya ingin Boleh. belajar, tapi tidak punya laptop nih, Bu. Bagaimana dong, Bu, saya untuk membuka ininya? Apakah bisa menggunakan handphone? Oh, kalau Powtoon di handphone sulit, karena berbasis web ya, dan harus di PC gitu, di komputer. Kalau nggak ada laptop, boleh coba ke warnet mungkin ya. Atau di kampus kan ada lab komputer ya, harusnya bisa Betul sekali. dipakai. Tapi kalau untuk di handphone nggak bisa. Kayak bisa di laptop atau di komputer aja. Oke. Ada Siap. lagi? Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Banyak sekali Oh, pertanyaan. boleh. Ada lagi, Bu? Sampai besok pertanyaannya. Boleh, sangat sekali. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Kalau untuk membuat soal UTS, SMA misalnya, multiple codes-nya apakah bisa dicontohkan, Bu? Gimana? Kalau untuk membuat soal UTS SMA, misal multiple codes-nya, apakah bisa dicontohkan, Bu? Ujian SD atau SMP nih? Oh, saya rasa kalau untuk soal ujian tidak menggunakan Powtoon gitu ya, tidak cocok menggunakan Powtoon karena nanti kan kalau Powtoon ini outputnya berupa video, jadi nanti dia akan berjalan terus gitu ya. Nanti kalau misalnya untuk mengerjakan soal sepertinya agak sulit. Saran saya kalau untuk tujuannya ingin membuat soal gitu ya, soal untuk UTS atau UAS misalnya multiple choice gitu ya. Itu bisa menggunakan aplikasi lain, bisa menggunakan Quizzes atau Kahoot. Itu nanti teman-teman bisa cari di Google. Quizzes atau Kahoot. Itu biasanya bisa digunakan untuk membuat soal-soal misalnya untuk UTS atau UAS. Tapi kalau Powtoon sih saya rasa kurang tepat untuk membuat soal itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Untuk selain Powtoon ini kita kan nggak banyak yang tahu ya, Bu, aplikasi apa aja sih yang bisa dibuat video animasi, boleh disebutkan, Bu? Boleh, Aplikasi apa saja?
Iya, banyak sekali aplikasi untuk membuat animasi ya, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Salah satu yang saya tahu yang mirip dengan Powtoon itu ada Animaker, sama berbasis web juga, itu animaker.com, nanti teman-teman bisa cek di Google, itu mirip sekali dengan Powtoon sama fitur-fiturnya. Jadi itu juga sama berbasis web dan berbayar gitu, tapi bisa free juga, namun fitur-fiturnya itu terbatas gitu. Dan yang lain yang saya pernah coba sih Adobe Flash paling ya, kalau untuk yang 2 dimensi. Dan untuk 3 dimensinya yang banyak dipakai misalnya ada Blender gitu ya, atau ada juga untuk animasi 2 dimensi ada Pencil 2D misalnya, itu banyak sih dan punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, apakah Ibu pernah memakai semuanya atau baru Powtoon saja, Bu? Kalau semuanya belum, saya kebetulan cuma belajar yang Adobe Flash gitu ya, karena dulu kan kuliahnya di teknologi pembelajaran, diajarkan di perkuliahan Adobe Flash, kemudian Blender untuk membuat animasi 3D, dan untuk yang berbasis webnya saya baru coba Powtoon dan Animaker sih sebetulnya, karena kalau yang lain apa ya, itu preferensi aja sebetulnya. Kalau saya lebih suka menggunakan Powtoon dan Animaker, jadi yang lain tidak saya pelajari lebih mendalam gitu. Oke. Kalau misalkan di aplikasi Powtoon itu bisa nggak sih, Bu, misal kita mau ngambil ya animasinya aja nih di Powtoon lalu dipindahkan ke aplikasi KineMaster misalkan, bisa tidak, Bu, itu? Maksudnya gimana? Ambil elemennya aja dari Betul, Powtoon? Atau? Oh, Ya misalnya ya gitu. kalau itu nggak bisa sih, karena kan nanti kalau sudah selesai membuat video di Powtoon, kan nanti harus di-convert-nya itu dalam bentuk MP4 gitu ya. Jadi kita tidak bisa copy paste elemennya ke aplikasi yang lain gitu. Itu hanya khusus untuk di Powtoon aja. Oke. Bu, ada yang bertanya nih, Bu. Untuk pembuatan satu video, boleh tahu dong, Bu, harganya berapa? Waduh. Aduh, Biaya rahasia pembuatan satu perusahaan. video iklan nih, Bu, katanya, Bu. Biaya membuat satu video iklan produk, durasi 1 menit berapa, Bu, kalau boleh tahu? Oke. Ini gambaran umum aja ya. Jadi kalau ini bukan tarif saya ya, gambaran umumnya kalau di pasaran itu kalau bukan menggunakan Powtoon biasanya durasinya per 30 detik bisa sampai 900.000. Itu menggunakan aplikasi yang lain ya, misalnya pakai Adobe Flash atau After Effects misalnya berupa motion graphic, itu rata-rata bisa sampai 900.000 per 30 detik. Nah, kalau untuk yang menggunakan Powtoon biasanya sih lebih murah, karena kan memang tampilannya lebih sederhana gitu ya. Lebih sederhana, jadi bisa sekitar 200-300.000 per 30 detik biasanya tarifnya. Kalau di pasaran. Kalau saya rahasia perusahaan. Oke. Aduh. Kalau boleh tahu, dari perusahaan itu apa ya, menyuruh Ibu untuk membuat sesuai mereka atau segimana kreativitas Ibu? Iya, kalau saya sih dari klien biasanya saya cuma terima dalam bentuk teks aja. Jadi misalnya, dalam video ini misalnya yang harus ditampilkan informasinya ini, misalnya gitu ya. Kayak seperti tadi contohnya untuk iklan diklat manajemen risiko misalnya. Di situ ada informasi tentang latar belakang diklatnya, kemudian waktu kapan pelaksanaan diklatnya, kemudian biaya diklatnya. Itu hanya berupa teks saja dari klien. Sementara untuk desainnya sendiri biasanya tergantung dari saya. Nah, paling kalau misalnya ada yang kurang sesuai, nanti ada revisi. Jadi setelah videonya selesai, saya sampaikan kepada klien, kemudian nanti dari klien biasanya ada revisi apa yang perlu diubah misalnya, seperti itu. Jadi ada tahap revisian terlebih dahulu ya, Bu, nggak langsung di-up seperti itu? Iya, biasanya gitu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Alhamdulillah. Udah seru soalnya. Oke. Pertanyaan terakhir, seberapa penting sih, Bu, skrip untuk dasar pembuat video? Oh, penting sekali karena kalau kita sudah punya skrip, itu nanti urutan ketika kita membuat video itu akan lebih sistematis. Jadi kita lebih cepat gitu dalam membuatnya. Misalnya kita tahu, oh di slide 1 apa yang harus muncul, di slide 2 apa yang harus muncul, slide 3 apa yang harus muncul gitu ya. Nah, itu kalau kita sudah punya skripnya tentu akan lebih cepat. Kalau kita belum ada skrip, biasanya kita sendiri bingung gitu ketika membuat desainnya. Seperti itu sih. Jadi memang salah satu tips yang penting adalah membuat skrip terlebih dahulu, gitu.
Siap. Ada yang Terima lain? kasih banyak Bu Mega sudah. Silakan di Sudah, closing statement dari Ibu. alhamdulillah. Pesan-pesan Oke. untuk kami semua nih Bu. Ya, terima kasih karena sudah mengikuti webinar ini. Saya mohon maaf juga jika banyak kekurangan gitu ya, karena waktunya juga terbatas. Jadi tadi video yang harusnya 1 jam penuh agak susah gitu ya kalau dihabiskan. Mudah-mudahan nanti saya bisa share mungkin materinya ya ke Mbak Dini Boleh, Bu, atau ke boleh. Pak Yulikus, nanti bisa disebar juga untuk peserta. Jadi nanti bisa ditonton lagi di rumah kalau mau mencoba. Kemudian tips terbaik untuk membuat video pembelajaran itu memang memperbanyak jam terbang. Jadi harus sering. Nah, kalau kita udah sering mencoba, sering menggunakannya, nanti lama-lama menjadi terbiasa, kreativitas kita juga meningkat gitu ya. Jadi sense of art-nya juga terasah biasanya. Kemudian untuk menambah inspirasi boleh gitu ya, nonton-nonton video-video animasi yang lain gitu ya, supaya kita mendapatkan inspirasi dari video-video tersebut. Seperti itu. Ya, apalagi ya? Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Mbak Dini sudah membantu acara ini. Ya. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mega atas waktunya. Iya, Pembelajarannya sama-sama. sangat bermanfaat sekali. Tadi pun saya sempat praktek langsung pas tadi video Wah, pemutaran. alhamdulillah. Luar biasa sekali. Lumayan sulit ya untuk yang awal-awal, tapi seru, lumayan seru sih. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Mega waktunya untuk hari ini. Sama-sama. Sukses selalu untuk Bu Mega. Iya, Terima kasih pula untuk Sobat Latansa yang sudah join pada hari ini, dan saya infokan untuk Sobat Latansa yang jumpa pada hari ini, silakan isi link absen di kolom chat, sudah dikirim linknya, tinggal klik saja lalu absen di sana. Terima kasih banyak sudah mengikuti rangkaian webinar kami. Jangan bosan-bosan, dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih kepada Pak Yulikus. Lalu di sini ada banyak sekali ya peserta webinar pada hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Saya selaku MC mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya.